Ya, kembali lagi bersama saya Ikhwan. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagian apotik rawat jalan, bagaimana cara untuk menerima resep dokter dari poliklinik. Nah, pertama-tama teman-teman login dulu menggunakan NIP yang telah diberikan. Oke. Nah, setelah login, masuk di menu farmasi ini, farmasi. Kemudian pilih daftar resep dokter. Nah, pertama kita pilih misalkan obat yang ini, lihat nomor resepnya 30001. 3001 berarti obat yang ini, yang non racik. Nah, kita lakukan dulu perubahan kalau misalkan ada yang berbeda, misalkan obatnya berlebihan atau bagaimana, itu masih bisa dilakukan pengeditan, ubah di sini. Misalkan yang tadinya 10 kita mau ganti jadi 5. Oke. Kemudian simpan. Yes. Nah, selama masih belum dilakukan validasi, itu masih bisa kita lakukan perubahan. Nah, tapi ketika masuk di form validasi, ini artinya kita sudah sudah benarkan bahwa obat yang diorder oleh dokter ini sudah sesuai. Nah, misalkan kalau kita anggap sudah sesuai, kita tekan validasi. Nah, ini juga tombol validasi obat ini di e-resep ini otomatis akan mengirim ke BPJS. Jadi ketika dilakukan validasi obat rawat jalan, otomatis akan mengirimkan tax ID 7. Jadi ini sangat penting juga validasi obat. Nah, ditekan validasi. Terus di sini kita masih diberikan kesempatan satu kali lagi untuk merubah. Jadi misalkan masih ada belum sesuai, ini obat racik ya. Nah, ini kan obat umum tadi yang kita pilih. Nah, misalkan masih belum sesuai, ya kita masih bisa edit. Misalkan kita ubah lagi jadi 10. Kemudian kita lihat, oke, sudah sesuai. Kemudian simpan. Nah, kalau misal dari apotek ingin menambahkan obat, itu bisa di ini refresh yang ini, kaca pembesar, diklik. Kemudian ini akan menampilkan nama-nama obatnya. Kemudian misalkan mau tambahkan obat lain lagi, misalkan apa ya, amoxicillin misalkan. Nah ini bisa ditambah misalkan 1. Oke. Nah ini kalau misalkan sudah sesuai, ini bisa disimpan. Nah, ini penambahan obat selain di form validasi ini bisa juga dilakukan di ini menu ini, bagian perubahan ini, ubah. Jadi diklik, kemudian ubah. Nah, ini kemudian di ini tekan tombol cari. Nah, dicari obatnya amoxicillin. Nah, ini isi 1. Oke, simpan. Yes. Nah, kembali ke validasi, ditekan ini, kemudian validasi. Nah, sudah bertambah 3 obat. Nah, kalau sudah validasi itu artinya sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Nah, kalau sudah yakin, klik simpan. Yes. Nah, otomatis masuk ke bagian resep obat. Ini tandanya bahwa obat sudah tersimpan.
Nah, di sini sudah bisa dilakukan pencetakan aturan pakai. Aturan pakai model 1, model 2, model 3, lembar pemberian obat. Ini masih bisa kita ubah aturan pakai, obat racikan. Nah, oke, terus misalkan kita mau cetak aturan pakai, ini tinggal kita klik. Nah, seperti itu etiketnya. Seperti ini etiketnya, ini bisa dicetak. Terus apalagi tadi, label daftar obat. Nah, ini juga ini bisa kelihatan, ini kelihatan semua. Nah, ini juga misalkan lembar pemberian obat. Nah, ini lembar pemberian obat. Terus ubah aturan pakai obat umum. Nah, ini misalkan kita yang tanya 2x1. Ini tadi saya lupa input aturan pakainya, ini bisa diinputkan kembali, bisa diketik manual, tapi lebih baiknya itu diklik baru panah kanan di keyboard, kemudian pilih spasi. Nah, simpan. Oke. Nah, itu untuk obat non racik. Nah, obat racik juga sama, diklik. Ini kan obat racik. Nomor resepnya ini, saya kode belakangnya 30002. Nah, lihat detailnya. Ini puyer. Oke, ini kita klik, kemudian kalau misalkan masih mau kita ubah, kemudian masuk di tab racikan. Nah, dipilih dulu nama racikannya. Nah, kemudian misalkan masih mau diubah obatnya, apakah ini tadi saya jelaskan P1 P2, artinya kalau P1 garing P1 berarti 1 tablet, kalau P1 garing P2 berarti setengah tablet, kalau P1 garing 4 berarti 1/4 tablet. Misalkan masih ada mau diubah, misalkan mau dijadikan 1 tablet, berarti P1 per P2 ini diganti 1. Enter. Kemudian panah kanan di keyboard. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi mengubah P1 P2 nya. Nah, kalau misalkan mau menambah racikannya lagi, bisa dengan cara menekan ini tanda kaca pembesar, kemudian kita tuliskan obatnya. Misalkan kita mau racik dengan ini sembarang saja, amoxicillin 500 mg. Nah, ini kapasitasnya masih salah, harusnya kapasitasnya ini sesuai dengan miligramnya, tapi kita nggak apa-apa, modelnya seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin meracik nanti, teman-teman dokter, lihat kapasitas. Misalkan allopurinol, nama barangnya allopurinol 100 mg, berarti kapasitasnya seharusnya 100 mg. Kemudian paracetamol 500 mg, berarti kapasitas ini KPS, kapasitas harusnya 500 mg. Amoxicillin 500 mg harusnya di sini KPS-nya 500 mg. Oke, kita anggap saja 500 mg. Kemudian P1 berarti P11 berarti 1 tablet obat. Nah, ini tidak apa-apa, 1 tablet obat. Kita klik 2 kali, kemudian enter. Kemudian panah kanan. Oke. Nah, panah kanannya nanti mulai dari sini P2 diisikan, kemudian enter, kemudian panah kanan 1 2 3 gitu. Nanti otomatis akan mengisi kandungannya berapa, kemudian jumlahnya otomatis akan keluar berapa, seperti itu. Oke, setelah dilakukan perubahan, klik simpan, yes.
Oke. Nah, misalkan sudah yakin apakah obatnya sudah sesuai atau belum. Misalkan sudah sesuai, diklik, kemudian kita validasi. Nah, masuk di racikan, tab racikan, klik obat demam. Di sini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk melakukan perubahan. Nah, kita anggap sudah sesuai. Nah, kemudian jika sudah sesuai, klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, ini sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Nah, oke, kita simpan. Simpan, yes. Perhatikan lagi kembali. Oke, yes. Ini obat yang racikan yang kita buat tadi. Oke. Nah, untuk mencetak etiketnya sama saja. Klik nomor resepnya, kemudian klik kanan, cetak aturan pakai model 1. Nah, seperti ini. Nah, misalkan mau melihat mau mencetak dalam obat racikan itu obat-obat apa saja yang ada di dalam racikan itu, bisa dengan cara klik kanan, kemudian label daftar obat. Nah, ini kelihatan. Jadi kelihatan campuran-campurannya apa saja. Nah, terus mau ubah aturan pakainya, aturan minum obatnya juga boleh. Nah, aturan pakai obat racikan. Nah, misalkan ini berapa kali berapa, seperti itu. Oke, demikian cara untuk validasi resep di apotek rawat jalan. Terima kasih.